Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ya. Di sebuah padepokan tua, jauh dari hiruk-pikuk pasar, jauh pula dari riuhnya kota, duduklah beberapa pemuda di hadapan seorang sesepuh. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar mengisi ruang. Api obor berkelip-kelip, memantulkan bayangan di dinding bambu. Sang sesepuh, berambut putih dan bersorot mata teduh, memulai tuturnya perlahan. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata seakan memiliki bobot yang membuat para murid menunduk penuh hormat. "Anak-anakku," ucapnya, "sebuah kisah tidak hanya sekadar cerita. Ia adalah jalan, ia adalah jembatan, ia adalah cahaya yang menuntun siapa saja yang mau merenunginya." Lalu ia berhenti sejenak, menatap langit-langit, seolah mencari kalimat yang tepat. Para murid menunggu dalam diam. Begitu pula dengan kisah tentang Satrio Piningit. Bukan kisah yang dimaksudkan untuk membuat orang tergesa, bukan pula untuk memuaskan rasa ingin tahu yang dangkal. Ia adalah ajaran, dituturkan turun-temurun, agar kita tahu bahwa hidup ini memiliki arah, memiliki makna, meski kadang diselubungi tabir misteri. Sesaat ia terdiam lagi. Angin membawa aroma tanah basah dari luar, membuat suasana semakin syahdu. "Dahulu," lanjut sang sesepuh, "leluhur kita tidak menuliskan kisah ini dengan tinta di atas kertas. Mereka menuliskannya di hati, di ingatan, dan di laku hidup. Karena itulah kisah ini terus bertahan. Dari mulut seorang kakek kepada cucunya. Dari suara seorang ibu kepada anak yang mendengarkan sebelum tidur. Dari guru kepada murid yang duduk bersila dengan penuh kesabaran. Inilah cara kisah ini hidup, bukan dengan kata-kata semata, tapi dengan wejangan yang disertai teladan." Seorang murid muda mengangkat wajahnya, matanya berkilat penasaran. "Eyang, apakah benar Satrio Piningit itu sudah ada? Atau hanya dongeng belaka?" Sang sesepuh tersenyum, lalu tertawa kecil. Suaranya ringan, tapi penuh arti. "Pertanyaanmu itu pernah ditanyakan banyak orang sejak ratusan tahun lalu, dan jawabannya tidak bisa sesederhana ya, atau tidak? Satrio Piningit itu lebih dari sekadar sosok. Ia adalah lambang harapan, lambang kebangkitan, lambang keadilan. Ia ada di dalam diri setiap orang yang mau hidup dengan hati jernih, dengan keberanian, dan dengan kasih kepada sesamanya. Jika engkau menunggu ia datang hanya sebagai seorang tokoh besar, engkau bisa kecewa. Tapi bila engkau belajar menemukan cahaya itu di dalam dirimu sendiri, maka engkau sudah mulai memahami hakikat kisah ini." Kata-kata itu membuat semua murid terdiam. Ada yang menunduk lebih dalam, ada yang menutup mata sejenak, meresapi. "Begitulah, anak-anakku," ujar sang sesepuh pelan, "kisah Satrio Piningit diturunkan dengan cara ini. Penuh jeda, penuh makna, tak pernah tergesa. Ia tidak pernah dipaksa untuk cepat, karena rahasia kehidupan memang tidak bisa dipaksa terbuka. Ia hanya bisa ditunggu, dengan sabar, dengan hati yang siap menerima." Obor mulai meredup, dan malam semakin larut. Sang sesepuh menutup wejangannya dengan doa lirih, sementara para murid merasa seolah baru saja menerima warisan berharga. Bukan warisan berupa benda, melainkan warisan berupa jalan batin, jalan yang akan terus mereka renungkan sepanjang hidup. Di tanah Jawa, kisah tidak hanya tinggal di satu tempat. Ia bergerak, berpindah, mengikuti langkah manusia, seperti angin yang membawa aroma padi dari sawah ke pematang. Begitu pula kisah Satrio Piningit menyeberang dari satu desa ke desa lain. Di sebuah dusun kecil di lereng gunung, para petani sering berkumpul selepas senja. Mereka duduk di balai bambu sambil menyeruput kopi hitam yang diseduh sederhana. Obrolan ringan tentang panen, tentang cuaca, tentang harga gabah, perlahan mengalir ke arah yang lebih dalam. Ada yang mulai membuka kisah lama. "Konon, leluhur kita berkata," ucap seorang bapak tua sambil menatap langit gelap, "bahwa bila masa kegelapan datang, seorang satria akan bangkit. Satria itu bukan bangsawan, bukan pula orang yang mengejar kekuasaan. Ia justru datang dari tempat yang tidak disangka. Itulah sebabnya disebut Piningit, disembunyikan." Yang lain mengangguk. Mereka tidak menanggapinya dengan tawa, tapi dengan kesungguhan. Karena mereka tahu
Kisah ini bukan sekadar dongeng pengisi malam, melainkan harapan yang menguatkan hati ketika hidup terasa berat. Jauh di pesisir, para nelayan juga punya cerita serupa. Sambil duduk di tepi perahu, menunggu fajar menyingsing, mereka bercerita kepada anak-anaknya. "Nak," kata seorang ayah pada putranya, "hidup ini tidak selalu adil. Kadang laut memberi rezeki, kadang ia marah dan membawa badai. Tapi orang-orang tua selalu mengajarkan bahwa kelak akan ada penolong, seorang satria yang hadir untuk menegakkan kembali keseimbangan. Jangan kau pikir ia hanya legenda, ia adalah doa yang diwariskan." Kisah itu menyebar tanpa peta, tanpa tulisan, tapi ia selalu sampai. Dari gunung ke pesisir, dari sawah ke pasar. Dimanapun manusia berkumpul, kisah itu selalu menemukan jalan. Dan uniknya, setiap tempat menambahkan warnanya sendiri. Di desa A, Satrio Piningit digambarkan seperti petani yang bersahaja. Di desa B, ia diceritakan seperti nelayan yang gigih. Di desa C, ia disebut sebagai seorang pengembara yang tidak dikenal siapapun. Meski berbeda rupa, intinya tetap sama. Ia adalah harapan yang datang ketika kegelapan menutupi dunia. Begitulah cara kisah ini bertahan. Ia tidak kaku, ia lentur. Ia tidak terikat pada satu bentuk, melainkan hidup mengikuti lidah dan hati yang menuturkannya. Suatu kali, seorang pengelana singgah di sebuah desa. Ia mendengar cerita itu lagi, disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Sang pengelana tersenyum, karena sebelumnya ia juga pernah mendengar kisah yang sama di tempat lain, meski dengan bahasa yang berbeda. Saat itu ia menyadari kisah Satrio Piningit bagaikan sungai bawah tanah. Meski tidak terlihat di permukaan, ia mengalir di kedalaman, menyambungkan desa demi desa, hati demi hati. Dan begitulah generasi berganti, desa-desa berubah. Namun kisah itu terus berjalan. Ia tidak pernah tergesa, ia tidak pernah kehilangan arah. Ia hanya menunggu, sampai akhirnya waktu sendiri yang menyingkap tabirnya. Tidak semua kisah harus selalu diceritakan dengan kata-kata. Ada saat di mana cerita justru disampaikan lewat diam. Diam yang panjang, namun syarat makna. Begitulah cara sebagian leluhur menjaga kisah tentang Satrio Piningit. Mereka tahu tidak semua hal harus diucapkan. Ada yang lebih baik ditinggalkan dalam hening, agar setiap hati yang mendengar bisa menafsirkan sendiri. Di sebuah malam, seorang kakek duduk bersama cucunya di serambi rumah. Bulan menggantung di langit, angin membawa bau tanah dan padi yang baru dipanen. Anak itu menunggu, mengira kakeknya akan segera melanjutkan kisah seperti malam-malam sebelumnya. Tapi malam itu, sang kakek hanya tersenyum, menatap langit, lalu terdiam. Anak itu menunggu lebih lama sebelum akhirnya bertanya pelan, "Eyang, kenapa tidak bercerita?" Sang kakek mengusap kepala cucunya lalu berkata lirih, "Nak, tidak semua kisah bisa diucapkan dengan kata. Ada kalanya kisah itu harus kau dengar dengan hatimu. Malam ini, biarlah sunyi yang bercerita." Mereka berdua lalu duduk dalam hening. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Tapi justru dalam diam itu, anak kecil itu merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada pesan yang mengalir meski tidak terdengar. Itulah jeda sunyi dalam kisah Satrio Piningit. Sebuah ruang kosong yang bukan berarti hampa, melainkan tempat bagi renungan. Ruang agar manusia tidak hanya sibuk mendengar kata-kata, tetapi juga mendengar dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kisah Satrio Piningit bukan hanya tentang seseorang yang akan datang. Lebih dalam dari itu, kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar, untuk menanti dengan tenang, untuk percaya bahwa setiap zaman memiliki waktunya. Sunyi adalah guru yang sabar. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus segera hadir. Tidak semua rahasia harus segera terbuka. Ada saatnya kita hanya perlu duduk, menunggu, menjaga hati agar tetap bening. Dan dalam sunyi itu, harapan tumbuh. Seperti benih di dalam tanah yang gelap, ia tidak terlihat, tapi diam-diam ia bertunas. Begitu pula dengan kisah ini. Ia tidak selalu disuarakan, tapi ia terus hidup di dalam hati, menunggu saat yang tepat untuk tumbuh menjadi nyata. Itulah sebabnya, generasi demi generasi tetap menjaga kisah ini dengan sabar. Mereka tidak memaksanya menjadi nyata, tidak pula tergesa memaknainya. Mereka hanya menunggu, sambil menjalani hidup dengan kesederhanaan.
Kisah Satrio Piningit pada hakikatnya mengajarkan manusia untuk berdamai dengan waktu. Dan dalam perjalanan panjang bangsa ini, jeda sunyi itu selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Waktu terus berjalan, desa-desa berubah menjadi kota, jalan tanah berganti aspal, obor digantikan lampu listrik. Namun di balik semua perubahan itu, kisah lama tetap bertahan. Hanya saja, cara orang menafsirkan kisahnya perlahan ikut berubah. Di masa lalu, orang-orang menuturkan cerita Satrio Piningit sambil duduk di beranda, ditemani cahaya bulan. Kini kisah itu terkadang muncul di layar ponsel, dibicarakan di media sosial, atau dibahas dalam pertemuan kecil di warung kopi. Dari tembang yang lirih, kini ia menyeberang ke ruang digital, tapi esensinya tetap sama, sebuah harapan. Seorang pemuda pernah berkata kepada temannya di sebuah kafe, kalau dipikir, mungkin Satrio Piningit itu bukan tokoh tunggal. Bisa jadi ia adalah simbol. Simbol bahwa generasi baru harus berani tampil untuk membawa perubahan. Temannya mengangguk pelan sambil menatap secangkir kopi yang mengepul. Benar juga, bukankah selama ini cerita itu selalu diturunkan dengan cara yang lentur? Bisa jadi di zaman sekarang, tafsirnya bukan lagi tentang menunggu seseorang yang misterius, melainkan tentang bagaimana kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Begitulah, tafsir baru lahir seiring dengan kebutuhan zaman. Kisah yang dahulu disampaikan sebagai ramalan, kini dipahami sebagian orang sebagai panggilan batin. Sebuah ajakan untuk tidak pasrah, tapi ikut serta menegakkan keadilan di tengah kehidupan yang semakin rumit. Namun, tentu saja ada juga yang tetap berpegang pada tafsir lama. Mereka percaya masih ada sosok yang benar-benar akan muncul, seorang pemimpin yang disembunyikan oleh waktu. Bagi mereka, menanti bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kesetiaan pada warisan leluhur. Dua tafsir ini berjalan berdampingan. Yang satu melihat Satrio Piningit sebagai sosok nyata, yang lain memahaminya sebagai lambang. Dan tidak ada yang mutlak benar atau salah. Karena pada akhirnya, kisah ini memang diciptakan untuk memberi ruang bagi renungan. Seorang kiai muda pernah berkata dalam pengajiannya, jangan sibuk bertanya apakah Satrio Piningit itu nyata atau tidak. Lebih baik bertanya, apakah kita sudah siap jika ia benar-benar datang? Apakah hati kita sudah bersih? Apakah hidup kita sudah lurus? Jika belum, maka yang harus kita benahi bukanlah kisah itu, tapi diri kita sendiri. Kata-kata itu mengalir lembut membuat jamaah terdiam. Karena disitulah inti dari kisah ini. Ia tidak sekadar menunggu sesuatu dari luar, tetapi juga mengingatkan agar manusia menyiapkan dirinya dari dalam. Zaman boleh berganti, tapi pesan itu tidak pudar. Justru semakin kuat karena ia mampu menyesuaikan diri dengan cara berpikir generasi baru. Dan begitulah di era ini, kisah Satrio Piningit menemukan tafsir barunya. Bukan hanya dongeng yang jauh dari kehidupan, tetapi cermin yang memantulkan kembali pertanyaan paling sederhana, sudahkah kita hidup dengan hati yang layak menyambut cahaya yang tersembunyi itu?